Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para santri kelas TBA Mahadiyah Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Syuban Bastota. Insyaallah kita akan mempelajari ilmu nahwu. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ya, mungkin sebagian kita, sebagian antum sudah mengetahuinya, tapi mungkin sebagian belum tahu. Maka apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang jabatan kata dalam kalimat dan harakat akhirnya, baik berubah i'rab atau tidak berubah, tetap bina. Kaidah-kaidah yang dengannya diketahui hukum-hukum akhir-akhir kata bahasa Arab dalam keadaan tersusun. Jadi intinya ilmu nahwu ini tentang bagaimana caranya kita bisa membaca akhiran harakat dari setiap kalimat. Begitu juga posisi atau kedudukan di dalam sebuah kalimat dari setiap katanya. Singkatnya bagaimana cara membaca akhiran harakat dari setiap kalimat dan kedudukannya, apakah itu subjek atau objek, ataupun yang lainnya. Maka itu secara singkat tentang definisi ilmu nahwu. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja bab yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu jumlah mufidah, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat sempurna. Apa itu jumlah mufidah atau kalimat sempurna? Kita definisikan terlebih dahulu definisi jumlah mufidah atau definisi kalimat sempurna Disebutkan di sini at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman yaitu susunan kalimat yang memberi faidah yang sempurna, atau kita singkat susunan kalimat yang bisa dipahami secara sempurna, maka disebut dengan jumlah mufidah, atau disebut juga adalah sebuah kalam Itu artinya, definisinya. Kemudian di sini disebutkan juga al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimatain. Jumlah mufidah bisa terdiri dari 2 kalimat. Artinya 2 kalimat saja sudah cukup untuk bisa orang itu faham akan kalimat tersebut. Wa qad tatarakkabu min aktsar, ataupun lebih dari 2 kalimat Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, dan setiap kalimat di dalam susunan tersebut dihitung bagian dari jumlah mufidah Artinya kalimat sempurna atau kalimat yang bisa dipahami orang tanpa ada kejanggalan atau sesuatu yang tertinggal sehingga kalimat tersebut tidak sempurna. Mungkin kita akan lebih paham jika kita melihat contoh Maka berikutnya adalah contoh-contoh jumlah mufidah Sebagaimana dalam kata pepatah, dengan contoh orang akan lebih mudah paham. Berikut beberapa contoh jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Di antaranya adalah yang pertama, al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Artinya semua contoh di sini dipahami dengan sempurna, bisa dipahami oleh orang dengan sempurna tanpa ada yang
merasa kurang. Kemudian yang kedua, asyamsu tali'atun, matahari itu terbit. Syamma aliyun wardatan, Ali ya mencium bunga mawar. Kemudian qatafa Muhammadun zahratan, Muhammad memetik bunga. Ya'ishus samaku fil ma'i, ikan hidup di air. Kemudian yang terakhir, yakthurun nakhilu fi Misra, ya. Pohon kurma banyak ada di Mesir atau banyak didapati di Mesir. Nah, keenam contoh ini jika kita bacakan tadi, maka semua orang akan paham dengan sempurna, ya, tanpa ada sesuatu yang tertinggal. Ya, contohnya seperti ini. Al-bustanu jamilun, kebun itu indah, ya. Maka coba kita hilangkan jamilunnya, indahnya. Maka kita sebutkan al-bustanu, kebun itu. Nah, maka orang-orang tidak akan paham. Iya, kebun itu apa? Jamilun, indah. Nah, maka kalimatnya menjadi sempurna. Maka sesingkat inilah tentang jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Karena masih di bab awal-awal tentang ilmu nahwu ini. Kemudian yang berikutnya adalah di sini setelah kita melihat contoh, maka kita coba ya apakah kita paham atau tidak, ya. Itu soal-soal jumlah mufidah, beberapa latihan, ya. Ya, di sini kita dapati ij'al kulla mithalin minal amthilatil atiyah jumlatan mufidatan biwad'i kalimatin mulaimatin fil makanil khali. Ya, tulis di bagian titik-titik berikut dengan beberapa kalimat sehingga menjadi jumlah mufidah atau menjadi kalimat sempurna. Artinya soal-soal di bawah belum sempurna, ya. Kita bacakan yang nomor pertama, al-usfuru al-qafasu, burung-burung sangkar. Ya, belum sempurna. Apa maksudnya? Ya, mungkin kita masukkan ya burung-burung di dalam sangkar. Maka apa bahasa Arabnya di dalam? Yaitu fi. Al-usfuru fil qafasi, ya. Burung-burung itu di dalam sangkar, ya. Kemudian yang kedua, al-waladu al-fakihata, anak buah, belum sempurna. Kira-kira apa yang bisa kita isi? Misalnya makan, ya. Apa bahasa Arabnya makan? Akala ya'kulu. Maka al-waladu ya'kulul fakihata, anak itu memakan buah, menjadi kalimat sempurna. Kemudian yang ketiga, as-sauru al-ardo, ya. Apa itu as-sauru? Kerbau. Al-ardo, ya, tanah. Kerbau, tanah. Ya, apa maksudnya? Belum sempurna. Maka kita tulis misalnya membajak sawah atau membajak tanah, ya. Maksudnya di sini sawah. Yaitu yahruthu as-sauru yahruthul ardo, ya. Kerbau itu membajak tanah, maksudnya sawah. Kemudian al-waladu al-muhadzabu, anak yang beradab, ya, anak yang soleh, titik-titik, ya, belum sempurna. Apa? Misalnya anak yang beradab itu, ya, berbakti kepada orang tua. Al-waladul muhadzabu barun liwalidayhi, barun liwalidayhi, berbakti kepada orang tua. Al-hidha'ud dayyiqu, sepatu yang sempit. Nah, maksudnya apa? Sepatu yang sempit, ya, belum sempurna. Ya, tiba-tiba orang mengatakan sepatu sempit. Apa maksudnya? Ya, maka harus disempurnakan. Contohnya apa? Ya, sepatu yang sempit, ya, tidak bagus, ya, tidak bagus. Maka apa bahasa Arabnya? Al-hidha'ud dayyiqu ghairu jayyidin, ya. Al-hidha'ud dayyiqu ghairu
jayyidin atau qabihun. Ya. Sepatu yang sempit itu tidak bagus atau jelek ya. Kemudian yang terakhir al-qamaru as-sama'u ya. Ini mudah. Bulan, langit. Apa maksudnya? Bulan di langit. Nah, maka kita tulis bahasa Arabnya di yaitu fi. Al-qamaru fis sama'i ya. Bulan itu di langit. Maka ini adalah tentang bab yang pertama yang kita pelajari tentang ilmu nahwu, diambil dari kitab An-Nahwu Al-Wadih karangan Al-Jarim dan Mustafa Amin ya. Nahwu Wadih jilid pertama ini memang masih untuk pemula, artinya ya belajar dari bawah ya. Maka jumlah mufidah ini ya atau kalimat sempurna ya secara singkat disimpulkan adalah kalimat yang difahami oleh orang-orang yang mendengarnya secara sempurna tanpa ada pertanyaan ya. Tanpa ada pertanyaan dari orang-orang karena tidak faham secara sempurna ya. Maka jika kita berbicara, maka bicaralah dengan kalimat yang sempurna. Maka ini adalah pembahasan yang pertama ya di Nahwu ini. Ya semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami oleh semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini, syukran. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.